Selamat pagi Bapak dan Ibu, selamat pagi anak-anak sekalian, dimanapun semua sedang berada. Apa kabarnya? Ya, semoga semua dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan suatu apapun. Kembali di channel Bimbel Matematika SMK dan SMP, Pak Jana senang menemui Anda semua. Pak Jana mengajak belajar bersama-sama, yaitu belajar matematika pra-KBM. Untuk kesempatan ini kita akan pelajari invers komposisi dua fungsi. Ya, invers komposisi dua fungsi. Pada video yang terdahulu telah kita bicarakan tentang invers suatu fungsi. Nah, sekarang invers dari dua fungsi. Invers komposisi dari dua fungsi maksud saya. Nah, seperti apa? Mari kita perhatikan paparan yang berikut ini. Kita misalkan ada dua himpunan, yaitu adalah himpunan A dan himpunan B. Ada lagi himpunan C. Ada suatu fungsi F memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Dan ada lagi fungsi G yang memasangkan anggota B dengan tepat, ya, memasangkan setiap anggota B dengan tepat satu anggota C. Jadi di sini komposisinya pertama dari apa? Yaitu fungsi F dari A ke B, kemudian fungsi G yaitu memasangkan setiap anggota B, himpunan B ke satu anggota C. Nah, ini kalau kita tulis komposisi fungsinya adalah seperti ini. Jadi G.fx, ya, jadi ini kan mengerjakannya fungsi F dulu baru G. Nah, nulisnya ini yang bekerja duluan, fungsi yang bekerja duluan itu ada di sebelah kanan, baru dilanjutkan fungsi yang ada di sebelah kiri. Nah, ini bisa ditulis komposisi ini yaitu dari A langsung ke C. Nah, ini dari A langsung ke C ditulis G.f dari X, ya. Ini dikerjakan dulu G.f-nya, kemudian nanti sama hasilnya dengan G.fx, ya, oke. Jadi dari fungsi F dilanjutkan fungsi G itu ditulis G.fx. Kemudian ini secara umum dapat ditulis fungsi itu dari A, ya, fungsi yang meletakkan setiap anggota A ke satu anggota C. Ini ditulis G.f dari X, ya. Baik. Nah, kita misalkan terdapat fungsi komposisi G.f dari X itu mempunyai invers adalah ini ya, ini ditulis G.f pangkat negatif 1, ya, ini dibaca invers G.f dari X. Baik, nah jika fx itu mempunyai invers ini f pangkat min 1x, kemudian G, ya, fungsi G, ya, Gx sama dengan inversnya adalah G pangkat negatif 1x. Nah, maka ini kalau kita perhatikan gambar dari invers ini, yaitu adalah dari mana? Dari C ke B. Berarti dari C ke B ini adalah merupakan fungsi invers G. Ya, kemudian dari B ke A itu adalah invers dari Dari F. Jadi dari invers dari C ke A langsung
itu dapat ditulis ya, ini dari apa nih tadi, fungsi invest f dot fungsi invest g ya. Ini jadi dari ke mana yang ngerjakannya, dari G dulu ke kiri ya, nih investnya ke kiri, G dulu. Kalau di sini tulisnya sebelah kanan, tapi dikerjakan terlebih dahulu kiri, kemudian apa ini, invest F ya, fungsi F. Nah, kalau ditulis invest dari C ke A itu dapat ditulis sebagai apa? G.F, invest dari G.F dari X, ya gitu ya. Nah, ini kalau kita perhatikan, kalau satu persatu ya, ini kan dari C ke B, ini invest G, dari B ke A adalah invest F, itu bisa langsung ya ditulis G.F, nah, invest G.F dari X ya. Maka ini cara nulisnya, invest dari G.F sama dengan apa? Invest F dot invest GX. Oke, ini ya. Baik, sekarang kita akan ambil contoh ya. Oh ya, catatan dulu ini. Misal terdapat fungsi komposisi Hx itu adalah komposisi dari G.Fx, maka investnya dari Hx, invest Hx adalah merupakan invest dari G.Fx. Oke. Nah, ini merupakan invest fungsi komposisi dari apa? Dari Hx. Nah, fungsi komposisi Fx dan Gx ini mempunyai dua kemungkinan invest. Yang pertama adalah G.invest G.Fx itu sama dengan apa? Invest F dot invest GX. Atau kalau ini kan ini F-nya jalan dulu ya. Nah, kalau di balik F.G ya, F.G maka investnya adalah invest F.GX sama dengan apa? Invest G.invest F dari X ya. Oke. Baik, sekarang kita akan lanjut. Kita akan lanjutkan contoh ya. Ini contohnya, diketahui Fx ya, fungsi F ya, dengan rumus Fx sama dengan X kurang 2 dan Gx sama dengan X kuadrat ya. Ini kita belum membatasi X itu adalah, tentu kita pilih adalah bilangan rasional ya. Baik, nah sekarang pertanyaannya, tentukan invest dari F.Gx. Kedua, invest G.invest F dari X. Kemudian yang berikutnya invest F.G 5. Berikutnya invest G.F. Jadi dibalik ya, ini tadi yang pertama, pertanyaan pertama adalah invest F.G, sedangkan ini yang keempat ini adalah invest G.F ya. Kemudian yang kelima adalah invest G.F dari 9. Baik, satu persatu mari kita perhatikan, kita jawab. Nah, masih ingat soalnya ya? Ini kita harus ingat soalnya, kita tulis terlebih dahulu supaya kalian ganti slide ya, supaya mudah kita memperhatikannya. Yang pertama ditanyakan adalah invest F.Gx. Oke. Sekarang kita akan cari apa kalau ini seperti ini? Kita cari F.G dulu. Ya, kita cari F.G dulu. F.G
dari X adalah sama dengan F apa? F dari GX. Nah, GX-nya sama dengan apa ini? Atas sama dengan X kuadrat. Berarti ini sama dengan Fx kuadrat. Nah, Fx itu apa? X kurangi 2. Jadi kalau Fx kuadrat, nah X-nya ini kita ganti dengan apa? X kuadrat. Jadi hasilnya apa? X kuadrat kurang 2. Nah, ini adalah apa? Komposisi F.G dari X ya. Ini. Nah, yang akan kita cari apa? Kita cari inverse-nya. Jadi kita cari inverse-nya. Untuk mencari inverse-nya, ingat ya tadi ya dari gambaran tadi ya. Nah, kita misalkan di sini F.Gx itu adalah sama dengan Y. Oke. Nah, sementara itu F.Gx itu rumusnya kita dapatkan apa ini? X kuadrat kurang 2. Jadi, kalau kita kembali ke bagian tadi, ya, ini adalah Fx ya, ini Fx sama dengan apa? Y. Nah, kalau inverse-nya berarti Fy sama dengan apa? Sama dengan X ya. Nah, itu. Oke, paham ya? Jadi ini kita misalkan Fx itu sama dengan Y. Nih. Oke, F.Gx sama dengan Y. Nah, sekarang kita akan tuliskan F.Gx itu adalah sama dengan X kuadrat kurang 2. Ya, berarti sama dengan Y. Nah, sekarang X-nya akan kita cari. Maka kita dapatkan apa nih? Negatif 2 pindah ke kanan, maka X kuadrat sama dengan Y tambah 2. Ya, oke ya. Nih. Baik. Nah, sekarang apa? Sekarang kita akan mencari X-nya. Maka X-nya tentu adalah akar pangkat 2 dari apa? Dari Y tambah 2 ini. Nah, ini ada dua jawaban, maka pakai plus dan minus. Bisa positif, bisa negatifnya. Nah, tentu yang ada di dalam kurung ini adalah disyaratkan apa? Lebih besar ya. Nih, soalnya kurang ya. Harusnya apa? Ini harus lebih besar dari 0, Y tambah 2 itu ya. Baik, kita lanjutkan, nggak apa-apa. Nah, sekarang inverse-nya udah ketemu ya. Inverse dari F.G dari Y. Nah, yang kita cari ini Y akan cari X kan gitu. Maka Y-nya kita X-nya ini Y-nya sorry kan kita cari kan apa F.Gx. Nah, Y-nya kita ganti dengan apa? Dengan X. Maka sudah kita dapatkan ya. Kita dapatkan rumus inverse dari F.Gx yaitu plus minus X akar X tambah 2. Ya, oke, itu yang pertama. Sekarang yang kedua apa? Yang kedua adalah inverse G dot inverse F X. Ya, sekarang tentu kita akan cari apa? Inverse G, inverse F. Ya, kita cari Fx sama dengan X kurang 2. Berarti ini kita apa? Oh, baik. Ada permintaan dari Pak Jana untuk bersedia kiranya para pengunjung untuk subscribe terlebih dahulu, subscribe, like, dan share ya. Baik, kita tunggu beberapa saat baru akan kita lanjutkan. Ya, oke. Terima kasih sudah subscribe-nya. Ya, terima kasih, kita lanjutkan. Ya, kita akan mencari apa? Fx dan Gx dulu. Inverse masing-masing Fx dan Gx. Nah, ini Fx-nya. Kita misalkan Fx itu dengan Y, maka X kurang 2 sama dengan Y ya. Nah, X kurang 2 sama dengan Y. Nah, sekarang kita cari X-nya. Berarti X sama dengan apa? Y tambah 2. Ya, ini adalah apa? Ini X itu adalah apa? Inverse dari apa? Ini ke kiri ya, lihat gambar ya, bagannya. Oke. Kalau kanan apa? Fx, kalau ke kiri adalah X, mencari X. Jadi Fx kita misalkan apa? Y, maka
inverse-nya adalah X ya. Inverse dari F ini adalah sama dengan X. Jadi sekarang kita tinggal menuliskan inverse dari Fx, berarti sama dengan apa? Y-nya kita ganti dengan X tambah 2. Baik, kita cari Gx-nya. Oh, misal dulu, baik. Oh iya, G ya, yang kita cari G-nya. Baik. Gx sama dengan X pangkat 2, betul ya? Ini di atas, lihat soalnya. Baik, nah sekarang G kita misalkan Y. Gx sama dengan Y berarti X kuadrat sama dengan apa? Y. Nah, berarti apa? X-nya adalah akar pangkat 2 dari Y. Baik, sudah kita dapatkan G aksen X atau inverse G sama dengan apa? Plus minus akar X. Ya, baik. X-nya pangkat tentu adalah lebih besar dari 0 ya. Ya, baik. Kita lanjutkan sekarang. Inverse G dot inverse Fx. Nah, sama dengan apa? Inverse G dari inverse Fx. Nah, inverse Fx sama apa? Ini lihat ini. Ya, sebelah kiri adalah X tambah 2. Jadi ini sama dengan G aksen dari X tambah 2. Atau inverse G dari X tambah 2. Nah, inverse G apa? Kita lihat adalah plus minus akar X. Jadi kita tinggal ganti saja X-nya dengan apa? X tambah 2. Maka didapatkan apa? Rumus dari inverse G dot inverse Fx sama dengan apa? Yaitu adalah ini kan akar pangkat X ya, Gx ya. Apa? Inverse G sama dengan plus minus akar X. Nah, X-nya kita ganti dengan X tambah 2. Jadi didapatkan sama dengan plus minus akar X tambah 2. Baik. Nah, sekarang dibandingkan dengan yang di atas. Yang nomor 1, ya, hasil nomor 1. Ini tadi apa? Inverse dari F dot G dari X, yang bawah apa? Ya, ini adalah inverse G dot inverse F dari X. Hasilnya bagaimana? Hasilnya adalah sama. Ya, baik. Sekarang kita lanjutkan. Jadi kesimpulannya apa? Inverse dari komposisi fungsi F dot G sama dengan apa? Inverse G dot inverse F dari X. Baik, kita dapatkan ya. Lanjut. Ya, oke. Sudah oke ya. Oke semuanya. Baik, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Baik. Pertanyaan yang nomor 3, yaitu adalah kita balik tadi ya. Tadi adalah G dot F. Inverse G dot F sekarang adalah apa? Inverse dari F dot G. Ya, dari X sama dengan apa tadi? Plus minus akar X tambah 2. Yang ditanyakan apa ini? Oh, ini ya. Baik. Yang ditanyakan adalah inverse F dot G untuk X-nya sama dengan 5. Ya, kita ganti aja ini sama dengan 5 ya, yang ada di sini. Kita ganti 5 jadi plus minus akar 5 tambah 2, kita dapatkan apa? Plus minus akar 7. Jadi nilainya bisa plus akar 7, bisa juga minus akar 7. Oke, yang keempat, ini apa yang ditanyakan, kita lihat. Baik, kita lihat dulu apa yang ditanyakan. Oh ya, baik. Kita akan cari untuk yang nomor 4 ini adalah inverse dari G dot F. Ini kita cari dulu G dot F-nya dulu. G dot
fx berarti sama dengan apa? G dot fx ini ya. Nah, fx nya itu sama dengan apa? Kita ganti tadi sama dengan x kurang 2. Jadi G dari x kurang 2. Nah, G nya apa? X kuadrat. Jadi G x kurang 2 menjadi apa? X kurang 2 pangkat 2. Hasilnya apa ini? Suku pertama kuadrat, X kuadrat, dikurangi 2 kali suku kedua, berarti negatif. Suku pertama, suku kedua ya, berarti negatif 4x, ditambah suku kedua pangkat 2. Suku kedua pangkat 2 ini berarti apa? Negatif 2 pangkat 2 adalah 4. Ya, baik. Kemudian kita akan mencari inverse-nya. Nah, ini adalah apa? G dot F. Jadi G dot F kita misalkan Y berarti apa? Ini X kuadrat kurangi 4X tambah 4 ini kan G dot F. Ini sama dengan Y. Ya, ini kita bentuk apa namanya? Kita nyatakan dalam bentuk kuadrat ya. Ini kita dapatkan X kurang 2 kuadrat sama dengan Y. Kemudian ini X kurang 2 ya, X kurang 2 kuadrat ini sebelah kiri di akar pangkat 2, sebelah kanan di akar pangkat 2. Sebelah kiri akar pangkat 2 didapatkan apa? X kurang 2. Sebelah kanan plus minus akar Y. Jadi X sama dengan apa nih? Negatif 2 sebelah kiri ke kanan jadi positif. Ya, oke. Jadi sebelah kiri tinggal X sebelah kanan plus minus akar Y tambah 2. Baik. Jadi kita dapatkan G dot F, inverse dari G dot F dari Y sama dengan apa? Nah, ini plus minus akar Y tambah 2, karena ini ingat ya, ini G dot inverse G dot F dari Y ini sama dengan apa? X ya, yang dicari ya, kiri tadi ya, gambarnya ke kiri ya. Baik, itu sama dengan plus minus Y tambah 2. Nah, sekarang kalau fungsi komposisi dari X, maka inverse G dot F dari X ya adalah sama dengan Y-nya kita tinggal ganti X saja ya. Jadi plus minus Y tambah 2. Oke. Jadi inverse dari F dot G dari X itu tidak sama ya, tidak sama dengan apa yang depan tadi, G inverse dari G dot Fx. Jadi ini inverse dari komposisi fungsi ternyata adalah tidak bersifat komutatif ya. Baik, kita lanjut contoh ini ya. Yang nomor 4 ya. G inverse dari G dot F dari 9. Kita tinggal masukkan ke rumus ini. X-nya kita ganti 9 ya, maka didapatkan plus minus akar 9 tambah 2. Plus minus 3 tambah 2. Hasilnya berapa? Ya, bisa 5 kalau gunakan tanda plus semua, 5. Kalau yang depan menggunakan tanda min, tambah 2 berarti negatif 1. Ya, oke. Baik. Itu hasilnya dari pertanyaan nomor 5. Ya, baik. Oke. Kita lanjutkan, ini ada soal latihan. Diketahui Fx sama dengan X tambah 6 dan Gx sama dengan 3X kurang 2. Nah, ini yang ditanyakan. Oke, silakan untuk dicoba. Sampai di sini percobaan kita. Untuk berikutnya, kita akan bicarakan inverse komposisi 3 fungsi. Terus kunjungi bimbel matematika SMK dan SMP. Terus bersemangat, Anda pasti bisa.